Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Clockstoppers. Film ini dirilis pada tahun 2002 dan film ini disutradarai oleh Jonathan Frakes dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Jess Bradford, Paula Garces, Michael Biehn, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 94 menit ini akan mengisahkan tentang sebuah jam tangan yang bisa menghentikan waktu di dunia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Sebab, bagaimanapun juga menonton filmnya secara langsung akan lebih baik daripada menonton spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zack yang akan mendatangi ayahnya di sebuah universitas. Ayah dari Zack ini bernama Dr. Gibbs. Zack memohon kepada ayahnya agar dia dibelikan salah satu mobil yang sedang ngetren pada saat itu. Dr. Gibbs atau ayah dari Zack hanya diam tak memperdulikan anaknya. Zack kemudian menemui temannya yang bernama Miker untuk menceritakan perilaku ayahnya yang sangat sibuk dan tak memiliki waktu untuk keluarganya. Dari suatu arah, Zack melihat wanita cantik yang baru pertama kali dia lihat di kotanya. Miker mengatakan jika wanita itu adalah orang baru di kota mereka. Tak ingin membuang kesempatan, Zack ingin mengenal wanita itu lebih jauh. Wanita cantik ini bernama Franziska. Sayangnya, perlakuan Zack yang sangat serius membuat Franziska merasa bosan. Saat pulang ke rumahnya, Zack kembali memohon kepada ayahnya agar dia dibelikan mobil baru yang sedang ngetren. Dr. Gibbs pun menolaknya. Dr. Gibbs beralasan jika dia akan menemui teman lamanya yang sedang mengerjakan suatu proyek. Di ruang bawah tanah, Dr. Gibbs membuat rakitan jam tangan hasil karyanya sendiri. Dr. Gibbs terlihat serius dan sangat hati-hati dalam mengerjakan jam tangan itu. Setelah jam tangan itu selesai dibuat, Dr. Gibbs menemui Zack yang sedang bermain gitar. Dr. Gibbs mengatakan kepada Zack apabila dia membutuhkannya, maka pergilah ke sebuah hotel yang ada di tengah kota. Zack yang ngambek akibat permintaannya tak dituruti, dia pun tak memperdulikan ucapan ayahnya. Sementara itu, di suatu tempat seorang pria bernama Henry sedang berunding dengan salah satu ketua FBI tentang proyek ilegal Henry yang akan ditutup. Ternyata Henry mengerjakan sebuah proyek untuk mengembangkan hypertime atau yang dimaksud sebagai teknologi pencepat molekul manusia sehingga waktu seakan berhenti. Dalam pengembangan proyek ini, Henry memanfaatkan kecerdasan seorang pria bernama Doppler yang sudah bekerja selama 20 tahun untuk mengembangkan hypertime. Henry menekankan kepada Doppler agar segera menyelesaikan proyeknya sebelum FBI menutup perusahaan mereka. Beralih ke Zack, Zack tak sengaja menemukan jam tangan buatan ayahnya yang kemudian dia pakai untuk pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, Miker diganggu oleh teman kelasnya yang akan bertanding DJ dengannya. Sementara itu, Zack kembali mengajak Franziska untuk berkencan bersamanya. Karena Franziska merasa kasihan, dia pun memberikan alamat rumahnya agar Zack menemuinya di rumahnya. Sepulang dari sekolah, Zack disuruh Franziska untuk membantunya membersihkan halaman rumah. Ternyata
Franziska adalah anak dari seorang menteri di negaranya. Walaupun begitu, Franziska tetap diajarkan orang tuanya untuk melakukan kegiatan seorang wanita. Saat Zack mengecek jam tangan di tangannya, dia pun tak sengaja memencet tombol di jam tersebut yang membuat waktu pun seperti berhenti. Zack belum menyadari jika jam itu dapat menghentikan waktu di dunia ini. Saat Zack menemui Franziska, dia pun merasa terkejut sebab Franziska menjadi diam seperti patung. Namun, ketika Zack kembali memencet tombolnya, Franziska kembali normal seperti sebelumnya. Kini, Zack pun mulai menyadari jika jam tangan milik ayahnya tersebut bukanlah jam tangan biasa. Zack kemudian mengajak Franziska untuk mengetahui tentang keistimewaan jam tangan itu yang dapat memberhentikan waktu. Ternyata, cara kerja dari jam tangan itu bisa digunakan untuk banyak orang asalkan mereka saling bersentuhan. Franziska pun merasa takjub dengan jam tangan yang dipakai oleh Zack. Kemudian, Zack pun mengajak Franziska untuk berkeliling ke tengah kota. Saat berada di tengah kota, Zack memberikan pelajaran kepada beberapa orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Dude, wait up! Man, don't leave me like this! Help! Saat malam harinya, Zack menghadiri perlombaan DJ antara Miker dengan teman kelasnya. Zack menggunakan jam tangan tersebut untuk membantu Miker agar bisa memenangkan perlombaan. Hal ini pun membuat Miker merasa terkejut. Pada akhirnya, Miker pun berhasil memenangkan perlombaan. Saat Zack akan pulang ke rumahnya, Miker berterima kasih kepada Zack karena telah membantunya. Setelah itu, Zack pun mengantarkan Franziska untuk pulang ke rumahnya. Franziska mengatakan jika hari ini dia sangat bahagia. Saat Zack bergegas pulang ke rumahnya, dia menggunakan jam tangan yang dipakainya agar bisa sampai lebih cepat ke rumahnya. Namun, Zack merasa heran dengan beberapa penyusup di rumahnya yang tak terpengaruh dengan jam tangan miliknya. Seharusnya, mereka akan diam seperti patung saat Zack mengaktifkan jam tangan tersebut. Tak disangka, beberapa penyusup di rumah dari Zack adalah bawahan dari Henry yang juga memakai jam tangan seperti Zack. Saat Zack akan kabur dari sana, dia diselamatkan oleh Doppler yang berhasil melarikan diri. Doppler menjelaskan jika dia adalah murid dari Dr. Gibbs. Doppler berusaha menyelamatkan Zack agar Zack tak tertangkap oleh bawahan Henry. Doppler mengatakan jika para penyusup tersebut menginginkan jam tangan yang dibuat oleh ayah Zack. Sialnya, Zack mengalami kecelakaan yang membuatnya pun tak sadarkan diri. Saat tersadar, Zack melihat dirinya yang terbaring di kamar rumah sakit. Di samping itu, terdapat seorang polisi yang ingin menangkap Zack sebab Zack dituduh mencuri sebuah van yang dipakai oleh Doppler sebelumnya. Saat Zack ingin menggunakan kekuatan di jam tangannya, jam itu pun mengalami error. Namun, Zack berhasil menghidupkan kekuatan di jam tangannya itu. Tepat pada waktunya, bawahan dari Henry berusaha mendatangi Zack. Junior Associate Miker speaking. I need to borrow your mom's car. Beruntungnya, Zack berhasil kabur dari rumah sakit tersebut. Zack lalu menghubungi Miker untuk meminta tolong kepadanya. Sialnya, kedua polisi sebelumnya kini mendatangi tempat dari Miker berada. Tak ada pilihan lain, Zack mendatangi Franziska untuk meminta tolong kepadanya. Zack yang terlihat panik kemudian menceritakan kejadiannya yang sebelumnya dialami. Setelah itu, Zack pun meminjam mobil milik Franziska untuk mencari keberadaan dari ayahnya. Zack sebenarnya tak ingin melibatkan Franziska dalam kasus ini. Namun, Franziska memaksa untuk ikut.
Zack mendatangi salah satu hotel yang dikatakan oleh ayahnya sebelumnya. Hey, Tak disangka, Henry bersama bawahannya telah lebih dulu menemui Dr. Gibbs dan membawanya ke suatu tempat. Saat Zack telah berada di kamar ayahnya, dia tak menemukan keberadaan ayahnya di tempat itu. For Zack Gibbs, please contact your local police. Ketika Zack dan Franziska akan pergi dari sana, muncullah Doppler yang memasukkan Zack ke dalam truk sampah. Doppler menjelaskan jika Henry kini mengincar Dr. Gibbs untuk mengerjakan hypertime secara ilegal. Tujuan pengerjaan proyek hypertime ini untuk membuat manusia bisa kembali muda seperti remaja. Hal ini pun seketika membuat Zack merasa terkejut. Karena Doppler merupakan murid dari Dr. Gibbs, Doppler pun bersedia membantu Zack untuk pergi ke tempat ayahnya berada. Sebelum pergi ke sana, Doppler memperbaiki jam tangan yang dipakai oleh Zack. Hal ini agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Ketika semua peralatan telah siap, kini mereka pun berencana untuk pergi ke tempat dari Dr. Gibbs berada. and I'll. Starting to sound like your dad. Let's step back. Look at our options. Di tengah perjalanan, Doppler meminta maaf kepada Zack sebab dia tak bisa menemani Zack lebih dalam. Doppler tak ingin tertangkap lagi oleh Henry. Kini, Zack bersama Franziska berusaha memasuki tempat tersebut dan menyerang beberapa penjaga dari Henry. Sialnya, Zack dan juga Franziska malah tertangkap oleh bawahan dari Henry. Dr. Gibbs yang melihat anaknya pun seketika merasa terkejut. Dr. Gibbs telah membuat kesepakatan sebelumnya agar keluarganya tak terlibat dengan masalah ini. Henry juga menyita jam tangan yang dipakai oleh Zack. Kids out of there. And then bring that old man to me. Di luar ruangan, beberapa FBI akan memaksa masuk dan menutup perusahaan dari Henry. Zack yang menyimpan jam tangan asli buatan ayahnya, dia pun menggunakan jam tangan itu di dalam hypertime. Hal ini pun membuat tubuh Zack bisa menembus benda apapun. Zack yang kesal pun kemudian meledakkan tempat itu hingga hancur berantakan. Dr. Gibbs bersama Franziska berhasil bersembunyi di bawah terowongan. Kini, para FBI pun menyita semua benda yang dikerjakan oleh Henry. Doppler yang berada di tempat itu memanfaatkan hypertime untuk merubah dirinya agar kembali menjadi remaja. Di akhir film, terlihat Doppler yang kembali seperti remaja. Dengan kata lain, hypertime buatan Dr. Gibbs ini berhasil. Dan kemudian diperlihatkan Zack yang menghentikan waktu saat mengendarai mobil. Dan kemudian film pun berakhir. Demikianlah alur cerita pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.